Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat teras kebun lintang, kita jumpa kembali ya. Dan sore ini saya berada di atas pohon ya, pohon buah Mame Sapote. Cukup rimbun, cukup besar ya. Aturan tadi saya mulai dari bawah ya, cuman kesusahan bawa HP dan saya coba mendokumentasi. Dan itu teman-teman ya, buahnya juga sudah cukup besar tapi masih muda. Ada itu pentilnya juga, di sudut lain ada itu yang masih pentil ya teman-teman. Dan sore ini saya akan coba bercerita sedikit tentang salah satu perbanyakan atau pemuliaan bibit yang secara umum disebut dengan mencangkok ya. Tujuan daripada mencangkok adalah memperbanyak bibit dengan tujuan ketika kita tanam tentu pohonnya tidak akan menjulang, rimbun, pendek dan berbuah seperti itu ya teman-teman. Hanya saja perlu teman-teman ketahui, kalau fokus di media cangkok pasti senior-senior kita akan justru lebih paham ya. Banyak media cangkok ya, semisal dari tanah humus, terus kokopit, moss, atau bahkan ya dengan menggunakan serbuk bunga-bunga tertentu ya, itu bisa dimanfaatkan sebagai media cangkok. Dan kali ini saya akan coba mereview ya, perbandingan antara tanah humus yang digunakan sebagai media cangkok dengan dengan media moss ya. Dan saya pikir ini adalah sebuah perbandingan yang relevan, yang memadai ya. Kenapa? Karena proses pencangkokan kita ambil dari satu pohon yang sama ya, dan di tempat yang sama, dan artinya bisa menjadi salah satu pertimbangan buat teman-teman ketika kita sama-sama nanti belajar media apa yang kita pilih ya, seperti itu. Dan itu ya, di salah satu cabangnya membuktikan bahwasanya buat teman-teman yang belum paham, Mame Sapote itu selama dia subur ya, dia berbuah terus menerus ya. Itu ada bunga-bunga kecil, terus ada pentilnya juga, dan ada yang cukup besar itu di sana ya. Dan ada di cabang lain yang sudah memasuki fase tua ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Saya akan coba melakukan perbandingan atau hasil uji antara media cangkok yang dari tanah humus dengan menggunakan media moss atau lumut gunung ya teman-teman. Dan mudah-mudahan bisa menjadi salah satu atau salah dua atau salah tiga rujukan buat teman-teman ya. Nanti teman-teman boleh mencoba seperti apa hasilnya, karena insya Allah teori ini bisa teman-teman terapkan pada pohon-pohon lain, misal pohon jeruk, pohon rambutan, kelengkeng dan lain sebagainya ya. Dan ini ya, kita mulai saja. Ini cangkok akarnya juga sudah lumayan bagus ya, seperti itu. Itu sudah berputar mengelilingi ini media tanam, media cangkoknya seperti itu. Dan dengan sistem cangkok gulung ya, atau bungkus lemper mungkin ya saya menyebut biar enak buat memperbandingannya. Dengan bungkus lemper artinya ini air yang memiliki kadar cukup tinggi, ketika hujan dia akan sangat sedikit sekali masuk ya, seperti itu. Dan sebaliknya jika
kemarau ataupun di luar musim penghujan, dia tidak memudahkan untuk kering ya. Dan perlu teman-teman ketahui, ini saya hitung masuk fase 4 bulan ya. Artinya perkembangannya cukup bagus ya. Meskipun di timing yang sama saya coba mencangkok beberapa batang dan tidak sama hasilnya seperti ini ya. Ini salah satu contoh, dan ini yang kedua ya, itu akarnya juga cukup bagus, sudah keluar akar ya. Dan ini ya yang ketiga juga cukup bagus. Hanya saja ini menurut perkiraan saya ya teman-teman, ketika sebuah batang dicangkok, semakin besar batang dia akan semakin lama mengeluarkan akar ya, yang saya jumpai di ini pohon ya. Teman-teman boleh silahkan nanti mencoba seperti apa hasilnya. Dan perlu teman-teman ketahui, ketika cangkokan ini sama-sama dengan cara digulung ya, dia dibungkus padat dan sama-sama menggunakan lumut ya atau moss seperti itu. Ada 3 ya, cukup bagus. Artinya cukup bagus, saya mengasumsikan ketika fase 4 bulan ini saya potong lalu kita tanam, insya Allah akan cukup aman ya teman-teman, seperti itu. Lalu saya coba perbandingkan dengan media yang satu, apa itu? Tanah humus ya. Jadi tahun kemarin 2023 pertengahan ya, 1 bulan kedua, ada juga yang mencangkok dengan menggunakan tanah humus ya teman-teman. Hanya saja sangat disayangkan hasilnya tidak maksimal seperti itu ya. Itu dia ada beberapa yang mengeluarkan akar, tetapi prosentase kegagalannya juga cukup tinggi ya. Itu di samping sebelah kanan juga ya. Ini umur cangkok sampai lebih dari 7 bulan ya, belum mengeluarkan akar seperti itu, sampai dia keluar buah cukup besar itu ya teman-teman. Itu juga dia nggak bisa mengeluarkan akar ya. Dia menggunakan cara itu ya teman-teman, coba saya zoom ya. Nah, dengan media tanam humus, lalu menggunakan cara dengan metode belah media ya. Artinya potensi air ketika musim penghujan cukup tinggi ya, dan akan tetapi ketika dia kemarau akan cepat kering ya teman-teman. Sampai di sini bisa dipahami ya. Artinya dengan saya merujuk pada satu pohon dengan cara cangkok, dengan media cangkok yang berbeda, dengan media yang berbeda, teman-teman tentu paham ya. Dan apalagi mohon maaf, ketika semisal ini dia mengeluarkan akar ya, kita potong disebut fresh cangkok. Dengan ini yang sama-sama mengeluarkan akar kita potong ya. Untuk teman-teman yang masih sangat mempertimbangkan berat timbang, ongkos kirim dan lain sebagainya, juga lebih ringan yang menggunakan moss ya teman-teman. Dan apalagi ketika semisal teman-teman yang sudah senior, tentunya
akan lebih paham bahwasanya ketika media tanah itu tidak memungkinkan ya untuk diterbangkan ke misal luar negeri ya. Misal ada dari rekanan-rekanan bisnis atau sesama penghobi di luar negeri, kan bisa saja untuk dikirimi fresh cangkok, entah itu pohon mame sapote, pohon jeruk, pohon kelengkeng dan lain sebagainya ya. Itu. Dan dia efek bunga bukan karena stres di cangkok ya, karena memang ini fasenya sudah pohon sudah cukup umur dan juga sudah berbuah beberapa kali. Itu ada yang cukup besar ya, mungkin lebih dari 1 kilo atau hampir 1,5 kilo. Jadi yang belum paham saya persingkat ya. Yang ini dengan teori bungkus lemper ya atau bungkus full dengan menggunakan moss atau lumut gunung ya teman-teman. Dan yang ini dia yang hampir 1 tahun cangkok menggunakan tanah humus ya, seperti itu. Cara pengeratan sama dia full ya. Ini juga ada beberapa itu ya cabang itu di bawah juga dia nihil ya, walaupun ada juga yang jadi dan sudah terpotong seperti itu. Hanya saja dengan saya coba menyampaikan ini, mudah-mudahan teman-teman bisa coba menyimpulkan sendiri, coba untuk melakukan semacam riset kecil-kecilan ya pada pohon apapun sesuai dengan yang teman-teman sukai, seperti itu ya. Kan semisal kita sudah tahu ada semacam pilihan yang baik, coba kita menggunakan cara yang bisa kita dapatkan dari informasi-informasi yang lain seperti itu. Dan bahkan ini ya ada yang itu sampai gagal ya, karena dia menggunakan media tanam berupa tanah humus ya, seperti itu. Dan untuk media pembungkus teman-teman tentunya bisa memilih sendiri ya, dengan menggunakan plastik HD yang fungsinya biar lama bertahan ya teman-teman. Dan sekedar informasi tambahan buat teman-teman yang ingin sharing-sharing, bisa meninggalkan jejak di kolom komentar atau apapun ya. Silahkan verifikasi apa-apa yang saya sampaikan dengan sumber lain, dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Bagaimana perbandingan antara tanah humus ketika digunakan sebagai media cangkok, khususnya mame sapote ya yang ada di depan saya, dengan perbandingan menggunakan ini moss atau lumut gunung seperti itu ya. Sama-sama bisa didapatkan di toko-toko tani atau bisa kita cari sendiri di tempat-tempat yang sejuk atau di pohon-pohon yang sudah cukup besar, pohon pinus biasanya ya banyak seperti itu. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya ya teman-teman. Ini nanti saya akan coba lanjutkan, saya coba potong ya, dan kita treatment, kita tanam, mudah-mudahan jadi. Karena ini percabangannya cukup romantis ketika dilihat ya, itu pendek rimbun seperti itu. Oke, saya akhiri ya teman-teman. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.